dikatakan kenapa sih harus muncul undang-undang ITE? ITE singkatan apa teman-teman? Ya, siapa yang jawab ITE? Informasi dan transaksi elektronik. Ya, informasi transaksi elektronik. Ya, oke. Latar belakangnya teman-teman, karena pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di bidang IT, yang merupakan salah satu sebab perubahan kegiatan kehidupan manusia. Berubahnya dalam hal apa? Perilaku, teman-teman. Perilakunya berubah dalam hal apa lagi? Dalam perdagangan, tata bahasa, gitu kan ya? Komunikasi kita akan berubah. Kenapa? Ada perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Asalnya kita berdagang secara fisik nih. Ada perkembangan e-commerce, kita melakukan perdagangan. Perdagangan pada saat orang tidak melihat barangnya, ya, tidak melihat kualitas barangnya, maka itu menjadi peluang si penjual untuk bertindak curang. Betul ya? Dibilang kualitasnya bagus, ininya bagus. Kadang-kadang barang yang sampai kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita pesan baju ukuran L misalnya. Ternyata masuknya untuk adik kita kecil banget gitu kan. Di luar ekspektasi. Ada yang mungkin disengaja, ada yang mungkin tidak. Lalu, perkembangan teknologi tentang dunia komunikasi, teman-teman. Begitu banyak orang yang tersandung jerat Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena berbahasa yang tidak santun. Seenaknya sendiri ngomong. Tidak peduli orang tersinggung. Kalian melihat banyak di berita, teman-teman ya? Pejabat negara yang saling menuntut secara hukum karena menjelekkan nama baik, mengucapkan sesuatu yang salah, rasisme. Kenapa? Karena sudah kebablasan dengan yang namanya perkembangan dan perubahan IT ini, teman-teman. Dan kalian juga seharusnya kalian lebih paham itu dan kalian menjadi motor penggerak untuk orang-orang yang belum mengerti di Undang-Undang ITE ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu pola-pola perilaku yang berubah, pola-pola sikap yang berubah dari seseorang karena terpengaruh oleh dunia teknologi informasi, inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah dunia internasional untuk membuat regulasi tentang yang namanya perilaku itu. Makanya muncullah undang-undang ITE, teman-teman, khusus transaksi elektronik. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan. Jadi seiring dengan itu bagaimana supaya teknologi informasi ini dikembangkan ya untuk kehidupan manusia juga. Begitu naifnya kita kalau kita bilang, Pak, kalau misalnya teknologi informasi begitu kejam gitu ya, jadi tanpa batas, kenapa teknologi informasi dihapus saja? Kita yang bertindak bodoh, teman-teman, berpikiran bodoh kalau seperti itu. Teknologi informasi diciptakan atau dikembangkan untuk apa? Untuk kesejahteraan manusia, kehidupan manusia. Karena hanya segelintir orang yang tidak mengerti dan tidak paham kok yang dibabat teknologi informasinya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Karena seseorang yang salah, kenapa? Teknologi informasi yang begitu bagus, jadi kalau kita sekarang tidak tetap muka belajar, belajar online seperti gini, ini kan teknologi informasi. Betapa sangat dibantunya kehidupan kita, teknologi ya, dengan teknologi ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, Undang-Undang ITE ya. Lalu dikatakan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan. Ini perdagangan. Ya, dan pertemuan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya katakan tadi tuh, perilaku tentang dunia pemasaran juga berubah. Asalnya adalah tradisional, tatap muka, orang saling tawar-menawar, kasih uang, ambil barang gitu. Sekarang udah berubah dengan yang adanya e-commerce, perdagangan elektronik. Oke.
Lalu kalau tadi latar belakangnya seperti itu, teman-teman, hati-hati teman-teman ya. Saya melihat tugas dan kuis juga. Kalau ditanya latar belakang, teman-teman, ditanya latar belakang, apa latar belakang adanya etika? Saya lihat hampir jawaban kalian adalah memberikan jawaban tentang tujuannya. Sebenarnya salah. Kalau saya tanya latar belakangnya, jadinya apa? Bukan tujuannya. Ini ya, hampir 90% menjawab seperti itu, teman-teman. Apa latar belakangnya? Yang dijawab adalah tujuannya, padahal salah. Yang kalau ditanya latar belakang, kenapa itu bisa muncul? Ya, undang-undang pidana, undang-undang perdata kenapa bisa muncul? Karena perilaku manusia yang harus diatur. Tujuannya apa? Untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur perilaku manusia. Itu teman-teman, hati-hati ya. Pertanyaan kalau misalnya ditanya nih, hampir kebanyakan kalau ditanya latar belakang, menjawabnya adalah tujuannya. Itu salah, teman-teman. Ya. Nah, kalau tadi kan latar belakangnya, kenapa muncul? Sekarang kalau udah muncul, apa yang menjadi target, menjadi tujuan itu muncul? Ya, saya ingatkan di sini ya teman-teman ya. Latar belakang dan tujuan itu akan berbeda. Makanya pada saat nanti kalian buat skripsi ya teman-teman, ya, ada bab yang namanya latar belakang ya dan tujuan penulisan. Betul ya? Sesuatu yang berbeda. Kenapa kalian buat penelitian itu? Latar belakangnya seperti ini. Tujuannya untuk apa? Oke, salah satu memenuhi syarat untuk ujian sidang skripsi S1. Tujuannya apa lagi? Untuk memahami konsep selama kuliah. Itu. Ya. Nah, sekarang tujuannya apa? Dengan adanya undang-undang TE, pemanfaatan TI dapat dilakukan secara aman. Ya, secara aman. Lalu untuk mencegah penyalahgunaan dan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya. Yang orang tadinya asalnya ceplas-ceplos ngomong, tidak dipikir dulu, maka diharapkan dengan ada undang-undang ITE ini, undang-undang kan sifatnya mengikat, teman-teman ya. Mau tidak mau, kita harus terikat dalam undang-undang. Kalau kita melanggar bagaimana? Ada konsekuensi hukumnya. Nah, untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang memang melanggar undang-undang itu, undang-undang AIT. Untuk siapa tujuannya? Untuk orang-orang, targetnya siapa? Orang-orang yang ngobrolnya, yang ngomongnya seenaknya di media sosial atau dimanapun itu di dalam dunia teknologi informasi, teman-teman. Itu tujuannya. Yang kedua, tujuannya adalah perkembangan tersebut telah melahirkan suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau telematika. Ya. Cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TIK, teman-teman, atau ICT. Ya, Information Communication and Technology atau teknologi informasi dan komunikasi. Itu tujuannya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau bisa kita lanjut? Lanjut ya. Nah, dikatakan tadi bahwa undang-undang ITE ini kan berarti mengikat, teman-teman ya. Nah, yang mengikat siapa? Berarti ada sesuatu yang membuat itu. Dan ini yang membuatnya adalah pemerintah, khusus internal Indonesia. Berarti tanggung jawab pemerintah adalah untuk membuat regulasi itu, membuat aturan itu. Ya, tanggung jawab pemerintah di situ. Secara umum adalah mengamankan dan mensejahterakan rakyat, tanggung jawabnya itu. Lihat pembukaan undang-undang ya Negara Republik Indonesia tahun 45. Misalnya pembukaan adalah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, ada di undang-undang ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Undang-undang KIP, teman-teman. Badan Publik wajib menyediakan atau menerbitkan informasi publik ya. Informasi publik, teman ya. Berikut pembangunan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi. Jadi tanggung jawab pemerintah apa? Pemerintah sendiri dan informasi publik, teman-teman. Ya, yang concern terhadap perilaku di teknologi informasi ini. Okay.
Maka muncullah yang namanya teman-teman tanggung jawabnya membentuk suatu aturan yang namanya Undang-Undang ITE itu. Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagai mestinya. Yang saya katakan tadi teman, asalnya nih melihat si pemerintah ini, oh sudah kebablasan nih orang ngomong seenaknya di media sosial, nggak dipikir dulu, ya. Nah, maka dibuatlah Undang-Undang ITE ini. Lalu dibuat lagi Undang-Undang Perlakuan Konsumen, teman-teman. Undang-Undang Perlakuan Konsumen untuk apa? Ada hubungannya dengan Undang-Undang ITE yang berhubungan dengan perdagangan elektronik, teman-teman. Bukan hanya melindungi konsumen saja sebenarnya. Pemilik toko juga banyak yang menipu konsumennya. Dipesan pakai akun bodong, pakai nomor bodong, akhirnya kasihan GrabFood gitu kan. Wah, sampai dia pesan sampai berapa juta gitu. Ternyata nggak mau dibayar dan itu bukan. Wah, gimana ya teman-teman ya? Lalu dibayar dengan ada kasusnya pakai cek kosong dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu ada lagi yang penyelenggara Undang-Undang ITE ini, teman-teman. Ya. Dikatakan Undang-Undang ITE pasal 15, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Oke, itu penyelenggaranya. Siapapun yang mengeluarkan atau menyelenggarakan sistem elektronik itu wajib. Misalnya platform apa mengeluarkan ini, dia wajib bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan itu. Lalu dikatakannya penyelenggara sistem bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Oke, saya lanjut ke ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat 2. Ini bahasa hukum, teman-teman ya. Tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Jadi si penyelenggara elektronik ini tidak bertanggung jawab, dikatakan sesuai pasal 2. Ya, ini teman-teman ya. Dikatakan di sini. Tetapi pasal 2 ini bisa gugur. Bisa gugur bagaimana? Tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna. Ya. Saya salah input. Saya pesan input, saya pesan makanan 2 porsi. Ternyata saya inputnya salah, saya 4. Ya. Itu kan bukan kesalahan sistem, teman-teman ya. Katakanlah human error, yang lakukan siapa? Konsumen, ya itu bertanggung jawab sendiri atau itu. Jadi tidak semua kesalahan itu ditanggung oleh sama penyelenggara elektronik. Konsumen juga harus bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya itu bisa menggugurkan pasal 2 tadi, teman-teman. Oke, peran pemerintah di sini sekarang. Peran pemerintah dan masyarakat. Tentang Undang-Undang ITE tetap, teman-teman ya. 1, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi. Salah satunya apa kira-kira teman-teman tahu nggak? Memanfaatkan fasilitas teknologi. Apa kira-kira? Yang paling gampang saja dicontohkan apa? Ada yang tahu nggak? Pemerintah memberikan fasilitas teknologi informasi. Nggak ada yang tahu? Pak. Apa Albertius? Nggak tahu, Pak. Bentar, suaranya kecil, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Oke, gitu. Yang paling mudah, teman-teman. Kalian bisa menikmati akses point, akses wifi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat publik, betul nggak? Kota Bandung saja ya, pada saat waktu Ridwan Kamil menjabat jadi gubernur, wali kota ya, banyak ya dibuat ya, taman-taman kota yang bisa diakses wifi, betul nggak? Nah itu teman-teman, ya pemerintah memfasilitasi tentang pemanfaatan teknologi informasi. Oke, siapa yang nggak mau pengen ada
ingin akses internet nih, oke ke tempat publik ini saja, saya siapkan wifi gratis. Gitu. Nah itu. Lalu yang kedua, pemerintah melindungi kepentingan umum. Udah pasti ya teman-teman ya. Lalu pemerintah menetapkan instansi yang memiliki data elektronik strategis untuk dilindungi. Jadi pemerintah juga melindungi, dikatakan instansi atau perusahaan yang memberikan atau yang mempunyai atau memiliki data elektronik. Itu ada regulasinya juga. Masyarakat juga berperan dalam teknologi informasi, teman-teman. Oke, contohnya gini ya, betul nggak? Undang-undang ITE dibuat, aturan dibuat. Tapi kalau nggak ada peran kita, pelaku atau pengguna itu kan jadi sia-sia ya teman-teman ya. Di lalu lintas juga sama. Lalu lintas dibuat aturannya, harus pakai helm, pakai seat belt, tidak boleh bonceng 3. Peran kita bagaimana selaku masyarakat? Ya kita harus mematuhi itu dong. Dikatakan tidak boleh berhenti pada garis, nah kita bablas terus ya. Nah itu kan perilaku kita juga harus dirubah. Supaya apa? Aturan itu betul-betul efektif teman-teman. Lalu peran masyarakat diselenggarakan lewat lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Ya. Teman-teman saya ada dulu nih. Saya ambil kasus teman-teman. Ya, terbaca kasus ini Said Didu teman-teman. Saya berani ambil ini karena kasus ini sudah bukan lagi hoax teman-teman ya. Kalau hoax juga saya nggak berani, berarti saya menyebar hoax. Saya ambil salah satu contoh yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE teman-teman. Said Didu nih. Polemik Said dan Luhut bermula melalui sebuah video yang diunggah Said di kanal YouTube pribadinya dengan judul MSD. 2. Luhut hanya pikirkan uang dan uang. Ya. Saya sebel misalnya sama seseorang, saya buat laporan-laporan palsu seperti itu. Ternyata orang itu merasa tidak benar, dia bisa mengadukan saya. Terjadi sama Said Didu dan Luhut teman-teman. Ya, Said dilaporkan dengan pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE teman-teman. Ya. Pak Luhut tidak merasa itu. Ya. Dia laporkan. Berhak nggak? Berhak. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Ini sedikit saja yang saya tampilkan teman-teman. Banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya ujung-ujungnya pidana. Lalu Raffio Patra teman-teman. Ya. Tentang ajakan untuk melakukan penjarahan nasional pada 24 April 2020 tahun lalu. Ya. Dia dilaporkan teman-teman. Kenapa? Dia melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 teman-teman. Ya. Ada salah satu aturan di Undang-Undang ITE, dia melakukan atau mengajak sesuatu perbuatan yang melanggar hukum di dunia media sosial. Kena dia teman-teman. Ya. Lalu berikutnya. Ingat ini ya. Kasusnya Jerings. Ya. Jerings dinilai melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 54A. Undang-Undang ITE teman-teman. Kita tahu semua ini ya, ramai ya di media sosial atau di televisi ya. Pusaran kasus Jaring ini terjadi lantaran unggahan dikatakan kacung WHO yang ia posting di Instagram pribadinya. Kena hukum nggak teman-teman? Ya. Kena hukum nggak Jaring akhirnya? Kena Pak. Nah ya. Iya. Apapun dalih kita teman-teman, saya iseng gitu ya. Saya hanya gini-gini berkelakar, nggak bisa teman-teman. Kalau sudah tertangkap oleh orang, baik itu screenshot atau apapun itu,
maka itu pada saat dia masuk kasusnya ke kepolisian, maka tidak bisa lagi bilang maaf, bilang, aduh punten saya keliru, saya bercanda, udah nggak bisa lagi. Kecuali bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah, siap-siap saja membuktikan kalian salah atau benar. Gitu ya teman-teman ya. Itu banyak lagi teman-teman, saya hanya memberikan 3 contoh saja ini. Banyak banget ya. Lalu yang ke 15, kita masuk ke yang namanya informasi elektronik, teman. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan katanya, atau gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya. Ya. Sekumpulan data katanya. Sekumpulan data elektronik. Ya. Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ya, orang yang tidak tahu konten digital dia mungkin menganggap itu adalah hal-hal yang biasa. Tetapi orang yang mengerti, paham konten digital teman-teman, maka ini bisa dianggap suatu apakah ini informasi digital yang akan merugikan orang lain atau tidak. Ya, banyak kasus misalnya kalian tahu mantan anggota DPR ya, MPR ya, Roy Suryo teman-teman. Ya, tahu nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu. Enggak. Roy Suryo tidak tahu teman-teman. Enggak, Pak. Oh, nggak tahu ya. Oke. Padahal dia cukup terkenal ya teman-teman ya. Si Roy Suryo ini dia adalah berawal dari pakar telematika teman-teman. Ya. Lalu dia menjadi anggota DPR. Pernah menjadi Menpora teman-teman. Menteri Pemuda dan Olahraga. Kasusnya juga ada gitu ya. Nah, Pak Roy Suryo ini berangkat dari bidang telematika, teman-teman. Dia sekarang sering dipanggil atau dijadikan saksi ahli di dalam bidang forensik digital, teman-teman. Ini video betul nggak? Video asusila ini betul nggak? Palsu nggak? Kasus Gisel kemarin, maaf ya teman-teman ya. Ini bukan bercerita tentang pornografi, tidak. Kasus Gisel kemarin. Apa betul? Artis-artis yang lain juga sama. Betul nggak ini video asli? Dia suka diundang teman untuk melihat apakah video ini editan, video ini adalah betul. Dia pakar bidang telematika. Dan dia suka dijadikan saksi ahli dalam bidang forensik digital. Ya, bidang forensik itu bukan hanya di kedokteran saja teman-teman ya. Akhirnya ada forensik digital. Dia mengamati, oh ini adalah benar, oh ini adalah salah. Nah, informasi elektronik juga sama sebenarnya. Yang berhubungan dengan sesuatu elektronik. Informasi digital, teman-teman, atau informasi elektronik itu susah hilangnya, teman-teman. Ya. Aman nih, sudah dihapus datanya, sudah dihapus status saya udah dihapus misalnya di IG saya, Facebook saya. Kalau itu digital, teman-teman, itu bisa dibangkitkan kembali, bisa dipanggil kembali. Seminggu yang lalu, Pak, saya hapus, bisa nggak? Oh, bisa. Percakapan saya minggu lalu, 2 minggu yang lalu bisa. 1 tahun yang lalu bisa, teman-teman. Itu hebatnya dengan yang namanya informasi digital. Ya. Oke, kita lanjut. Lalu ada transaksi elektronik, teman-teman. Tadi ada informasi elektronik, sekarang ada yang namanya transaksi elektronik. Dikatakan apa? Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya, teman-teman. Ada pembeli di sini, ya, ada penjual melakukan transaksi melewati e-commerce gateway, ya. Nah, ini yang disebut dengan transaksi elektronik. Dia ada seperti jual beli ya teman-teman ya. Kan beli barang lewat pasar elektronik gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk yang disebut dengan hak kekayaan intelektual, teman-teman.
yang dikatakan hak ini merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Kalian menciptakan, gini ya teman-teman, coba ya. Saya punya handphone ini, ya. Saya buat misalnya handphone ini. Apakah dengan membuat saya mempunyai hak atas kekayaan intelektual itu, teman-teman? Tolong dijawab. Apa dengan cara membuat saya memiliki hak cipta? Ada nggak? Cok, jawab pula tuh. Nah, nggak tahu. Perjuda tahu nggak? Kalau saya membuat handphone ini, saya memiliki hak cipta. Bisa jawab, Prayuda? Enggak, Pak. Nggak jawab, nggak bisa jawab, atau nggak tahu, atau nggak punya hak cipta. Maksudnya apa nggak ya? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Muhammad Fauji, saya membuat handphone. Lalu tiba-tiba saya punya, apakah dengan saya membuat handphone, lalu tiba-tiba saya punya hak cipta nggak? Menurut saya tidak, Pak. Tidak. Wulandari? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, teman-teman, pada saat saya membuat ini, ya, handphone ini, bukan berarti saya punya hak cipta langsung, teman-teman. Maksudnya apa? Pada saat saya membuat, kalau saya tidak daftarkan, maka itu saya belum punya hak cipta, teman-teman. Jadi misalnya saya buat handphone itu, lalu kalian ngikut saya, mencuri ide saya, lalu membuat dengan yang sama dengan saya, apakah itu melanggar undang-undang hak cipta? Ya enggak, teman-teman. Kecuali kalau saya sudah katakan dan saya sudah punya surat hak ciptanya, maka kalian saya anggap sebagai plagiat atau mencuri data. Saya bisa laporkan itu, teman-teman. Ya, sekali lagi, undang-undang hak cipta, hak atas kekayaan intelektual adalah bagaimana hak itu sudah dimiliki, tetapi diambil orang lain. Itu, teman-teman. Oke. Menurut WIPO, teman-teman, World Intellectual Property Organization atau badan dunia di bawah naungan PBB, untuk isu HKI ini, hak kekayaan intelektual, terbagi atas beberapa kategori, teman-teman. Hak cipta itu berdasarkan WIPO tadi, ya, dia di bawah naungan PBB, teman-teman ya. Memiliki ada 8, teman-teman ya. 8 yang bisa dikategorikan dalam hak kekayaan intelektual. Yang pertama dikatakan adalah hak kekayaan industri, hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Oke ya, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Hak kekayaan industri, teman-teman. Yang pertama, mencakup penemuan atau paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis dari sumber situs WTO. Dalam termasuk kategori ini yaitu, teman-teman, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit dan terpadu. Ya. Jadi berkenaan apa katanya? Kekayaan industri saja, teman-teman, secara umum. Ya. Bagaimana seorang perusahaan makanan merahasiakan bumbu yang mereka miliki. Karena gini, restoran, teman-teman, atau koki itu bisa saja menyebutkan semua bahan-bahannya ini, bahan bakunya ini.
Lalu cara prosesnya seperti ini. Tapi ada biasanya yang dia sembunyikan satu, teman-teman. Supaya apa? Itu yang menjadi rahasia dagang mereka. Ya, bumbunya ada kok. Kita buat dengan bumbu yang sama, dengan cara yang sama, dengan ukuran bahan baku yang sama, ya. Kok beda ya dengan yang aslinya? Kenapa? Ada satu yang dirahasiakan, teman-teman, rahasia dagangnya. Dan itu sah-sah saja ya, teman-teman. Lalu yang berikutnya hak cipta, teman-teman. Hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah karya. Saya buat ini, teman-teman ya, handphone. Desainnya saya buat. Yang dikatakan tadi artistiknya, oke, ya, saya nyaman pegang ini. Ergonomis misalnya. Lalu saya buat spesifikasinya, saya tulis menjadi sebuah literasi. Lalu saya daftarkan, teman-teman. Maka setelah saya memiliki hak cipta, nanti akan bentuknya seperti kertas ini ya, teman-teman ya, ada sertifikatnya. Kalian boleh searching nanti bentuknya seperti apa secara besarnya. Nah, setelah saya miliki ini, teman-teman, maka kalau ada di pasaran handphone yang mirip dengan saya, mirip banget gitu ya, seperti fotokopinya, maka saya bisa mengklaim itu adalah buatan saya. Kamu ngejiplak, ya. Bisa dituntut nggak? Oh bisa, ya. Jadi diberikan atas apa? Atas penciptaan, teman-teman, kayak literasi atau artistik. Supaya apa sih, kasihan teman-teman, orang sudah buat, udah capek-capek, ide kan, yang sudah tuh ide ya teman-teman ya. Ide. Kalau idenya sudah sulit-sulit, diambil orang begitu saja kan kasihan orang yang buatnya. Kasus yang terakhir kemarin dengar teman-teman yang tentang Warkop DKI, kasusnya? Dengar Pak. Iya Pak. Itu apa yang terjadi teman-teman, Warkop DKI dengan warung kopi DKI kalau nggak salah ya? Apa? Tuntutan apa itu? Tentang itu Pak, brand nama warungnya Pak. Brandnya ya, Warkop DKI ya. Nah, kenapa sampai sebagai masuk ke mau ke ranah hukum, teman-teman? Karena hak cipta ini, teman-teman. Gitu ya. Sama persis Warkop DKI gini, orangnya hanya mencari orang-orang yang mirip saja. Nggak boleh dong, hak cipta mereka sudah ada, teman-teman, hak paten mereka sudah ada Warkop DKI. Jadi kalau ada orang yang nurut-nurut ya nggak boleh dong. Ya, sampai semua dibekukan kan video-videonya. Kasihan sudah. Kenapa teman-teman? Karena itu berhubungan dengan royalti juga, teman-teman. Pada saat ada aturannya ya, pada saat ada stasiun TV, biasanya di waktu-waktu liburan kan suka ditayangin lagi teman-teman ya, film-film Warkop DKI ya. Nah, pada saat itu diputar kembali teman-teman, maka orang-orang yang ada di dalam film itu atau orang yang pencipta itu mendapat royalti. Kamu harus bayar saya lagi setiap menayangkan itu. Makanya kalau misalnya gini teman-teman, kalau siaran sepak bola ya teman-teman ya, Piala Dunia ya, kan orang yang berani menyiarkan siaran TV yang berani menyiarkan pertandingan bola itu, Piala Dunia misalnya, berani bayar mahal teman-teman. Ya, berani bayar mahal. Kenapa? Hak akses siarannya harus dibayar gitu. Ya. Pernah nggak kalian masuk bioskop teman-teman? Lalu ada tulisan pesan dilarang untuk merekam di dalam video. Pernah nggak lihat? Pernah. Pernah ya? Itu sama teman-teman. Supaya melindungi hak cipta. Kita santai ya di situ sambil ngerekam gitu. Dan kita produksi ulang dengan editing yang baik. Bisa ya bisa saja. Kan itu merugikan yang produsernya. Merugikan artisnya gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Hak paten dikatakan. Sendiri. Apa sih? Oke ya, kira ada iklan sebentar ya. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, teman-teman. Dapat berupa produk,
proses secara umum atau suatu cara, ya. Dikatakan perlindungan hak paten ini, teman-teman, diberikan untuk periode yang terbatas. Jadi tidak unlimited, limited, teman-teman. Berapa lama dikasih hak paten ini? Biasanya 20 tahun. Ya. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersil dibuat, digunakan atau disebarkan atau dijual tanpa izin dari pencipta. Maksudnya apa? Contoh saya buat ini hak paten saya misalnya ya. Saya buat ini karya cipta saya. Lalu saya mempunyai masa hak paten itu 20 tahun. Nah, orang lain, teman-teman, tidak boleh membuat, tidak menyebarkan ini, desain saya punya ini selama 20 tahun. Nggak boleh. Tanpa seizin saya maksudnya. Pak, berarti nggak boleh dong orang lain mengedarkan itu. Boleh saja, teman-teman. Ya, yang setahu saya adalah boleh. Lalu atas izin dari si pemilik hak paten itu. Misalnya Muhammad Fauji bilang, Pak, boleh saya edarkan, Pak? Minta izin sama saya. Oh, silakan, Fauji. Berarti Fauji tidak melanggar. Tetapi kalau dia melanggar tapi kalau dia menyebarkan itu tanpa persetujuan saya bisa tuntut Fauji dengan hukum pidana, teman-teman. Tapi yang setahu saya juga, teman-teman, ada beberapa hal yang bisa menggugurkan ini. Boleh disebarkan, boleh diperbanyak gitu ya, teman-teman ya. Ada syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau nggak salah nih ya, untuk dunia pendidikan, ya, untuk dunia sosial. Tetapi juga sama di pendidikan juga ada aturannya lagi. Boleh di pendidikan asal tidak dikomersilkan. Ya. Contoh gini, teman-teman. Saya punya Office, teman-teman ya, Microsoft Office, pakai installer Microsoft Office, berlisensi. Aturannya saya boleh memperbanyak itu nggak, teman-teman? Undang-undang hak cipta, hak paten ini, boleh nggak saya memperbanyak itu? Software aplikasi yang original boleh saya perbanyak nggak? Boleh aja Pak, asal ketika dialih tangankan atau diberikan ke orang lain, orang tersebut mempunyai lisensi yang sudah terapprove dari Microsoft-nya atau yang sudah dibeli sama dia. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, ya. Kalau saya punya CD aplikasi dari Microsoft misalnya, lalu saya kasih sama Fadil yang punya lisensi, itu juga nggak boleh, Fadil ya, teman-teman. Walaupun Fadil punya lisensi, tetapi yang dimiliki oleh Fadil adalah lisensi untuk yang dia beli saja, bukan yang dari saya. Dalam arti katanya adalah saya tidak juga boleh memperbanyak itu kepada Fadil yang punya lisensi dari Office. Kenapa? Lisensi itu yang punya produk yang dibeli Fadil. Yang saya bagaimana? Iya, lisensi saya. Tetapi ada pengecualian kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Dan saya pernah baca ini. Itu boleh dikecualikan kalau dia hanya ke dunia pendidikan. Contohnya apa? Ya, saya punya. Lalu Ulan tanya sama Pak, punya installer Office, Pak. Ada Ulan dari, gitu ya. Mau dong, Pak? Boleh. Nah, saya boleh memperbanyak itu, teman-teman. Asal satu, saya bergerak di dunia pendidikan, gitu ya, dosen dengan mahasiswinya, dosen dengan mahasiswanya. Apakah cukup itu? Tidak. Saya bilang sama Wulandari, ini free untuk kamu Wulandari, bukan saya jual. Tapi kalau saya jual, walaupun saya di institusi pendidikan dan Wulandari mahasiswa saya misalnya, itu juga kena, teman-teman. Itu tetap nggak boleh. Di dunia pendidikan, dan itu memang tidak profit oriented. Kecuali saya bilang gini, Pak, Ulan ngomong gini, Pak boleh dong Pak kopiannya Office yang asli gitu ya, original. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi di dunia pendidikan mungkin ada pengecualian, teman-teman, dan tidak diperjualbelikan. Saya bilang gini, oke Wulandari, kalau kamu punya CD-nya silakan kasih sama saya. Atau
Kalau kamu nggak punya, sini saya beliin, gitu ya. Sini saya beliin, biar saya yang beli. Berarti saya meminta uang sama Wulandari hanya seharga membeli CD kosong saja atau DVD kosong, teman-teman. Tapi kalau saya bilang gini, sini Wulandari, CD kosongnya 50.000, nggak masuk akal ya. Nah, itu berarti saya sudah jual beli komersial. Walaupun di dunia pendidikan dilarang itu, teman-teman. Boleh di dunia pendidikan asal itu untuk pendidikan dan tidak diperjualbelikan. Itu ya, teman-teman ya. Ya, Fadil ya. Jadi tetap nggak boleh, Fadil. Kenapa? Lisensi itu untuk masing-masing individu. Satu lisensi itu untuk satu PC, itu juga tidak boleh untuk jadi 2 PC. Aturan hukumnya sih sebenarnya sih. Saya beli paket Office misalnya satu. Kenapa, Fadil? Iya, Pak, kirain yang diperbanyak itu softwarenya bukan lisensinya. Lisensi emang nggak boleh. Iya, tapi tetap gitu ya. Kalau misalnya saya berikan Fadil di luar konteks ini bukan pendidikan, Fadil tuh nggak boleh juga. Kan yang kamu bilang tadi bahwa kan saya punya lisensi Pak, gitu ya. Nah gitu. Saya perbanyak boleh nggak sama Fadil? Ya nggak boleh juga. Walaupun saya dan Fadil punya lisensi. Gitu. Kenapa? Lisensi itu berlaku untuk tiap orang, tiap individu. Dan sama aturan yang Fadil terima dengan saya itu akan sama. Tidak boleh diperbanyak. Kecuali dalam institusi pendidikan. Gitu ya. Itu teman-teman ya, Fadil ya. Oke, Bapak. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang hak atas kekayaan intelektual merek, teman-teman. Suatu tanda atau tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi atau mengenali suatu barang atau jasa sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi. Oke ya teman-teman ya. Ini ilustrasinya brand, merek, ada name-nya, ada logonya, identity-nya, colors-nya, dan seterusnya. Ini saya bukan endorse juga teman-teman ya, tapi kalau misalnya ada yang dengar ini produsennya, mungkin saya bisa dapat jatah juga. Kalian tahu teman-teman logo McDonald? McD? Tahu, Pak. Tahu ya. KFC? Apalagi? Apalagi ya. Nah, kalian tidak melihat tulisan saja kan tahu, oh ada kakek berjenggot gitu ya, putih, lalu ada McDonald huruf M-nya seperti itu kan adalah brand teman-teman, merek dagang. Bagaimana kamu buat ayam goreng juga dengan merek yang sama, M-nya logonya kayak begitu, warnanya kayak gitu, jenis hurufnya kayak begitu kan brand itu kan termasuk logo itu kan didaftarkan apa teman-teman, jenis hurufnya, warnanya, tipenya seperti ini. Jadi orang lain nggak boleh pakai itu, ya. Contoh Levi's, ya, C59, Dagadu, itu kan merek-merek yang sudah didaftarkan punya hak cipta teman-teman, hak merek. Jadi apakah dipergunakan sama orang lain yang nggak boleh juga teman-teman. Dimirip-miripin juga nggak boleh juga, gitu ya. Kecuali dengan yang berbeda. M-nya, fontnya berbeda. M-nya bukan seperti gini, M biasa. Itu boleh saja. Tapi kalau yang sudah sama dengan merek itu nggak boleh lagi. Itu yang berhubungan dengan haki merek, teman-teman. Jadi merek-merek yang sudah terdaftar tidak boleh. Gitu ya. Coca-Cola, C-nya seperti gitu, ada pitanya. Nah, itu adalah merek dagang. Lalu yang kelima, desain industri yang tadi ya. Aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda, teman-teman. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi seperti bentuk atau permukaan benda, ya. Oke. Desain industri, model saya adalah motor kayak begini, ya. Laptop model desainnya kayak begini, kursi kayak begini, ya. Yang menjadi desain industrinya, apakah itu bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, blueprintnya atau sudah jadi produknya, teman-teman, itu yang disebut dengan hak kekayaan intelektual desain industrinya. Ya, kursi Citos punya modelnya seperti ini, gitu ya.
Lalu misalnya laptop HP, modelnya seperti gini, desainnya seperti gini. Yang paling jelas misalnya teman-teman, laptop iPhone ya, apa? Apple ya teman-teman ya. Apple, Pak. Ada warnanya gitu kan, berlampu depannya. Itu yang tidak boleh diikuti oleh pesaing-pesaing mereka. Buatlah misalnya HP pakai lampu di depannya. Itu sudah desain mereka, jangan digunakan lagi gitu. Nah, itu disebut dengan desain industri, desain produk teman-teman. Oke. Indikasi geografis teman-teman. Ya, ini termasuk juga loh indikasi geografis. Geografis merupakan nama tempat dari daerah asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya. Ya, indikasi geografis. Contohnya apa misalnya? Misalnya indikasi geografis di Bogor misalnya teman-teman ya, kota hujan, dia terkenal dengan boneka Horta. Boneka yang dimana bisa tumbuh rambut di kepala boneka itu teman-teman, kalau nggak di punggungnya. Nah itu indikasi geografis, Bogor punya yang namanya Kampung Horta atau boneka Horta. Atau Indihiyang misalnya punya indikasi geografis bagaimana orang-orang di situ menjadi pengrajin tas ya. Tasikmalaya teman-teman ya. Dan seterusnya itu indikasi geografis. Lalu kita ke slide 24. Rahasia dagang yang seperti dikatakan tadi teman-teman. Oke, ini rahasia dagang dan jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersil teman-teman. Restoran besar itu kadang-kadang buka teman-teman resepnya. Yang saya katakan tadi ya, dia buka resep-resepnya seperti ini loh ke publik itu. Tapi apakah semua resep itu dibuka? Enggak teman-teman. Ada sesuatu yang dirahasiakan. Supaya apa? Rasanya tidak akan sama dengan mereka buat. Ya. Jadi ada sesuatu yang dirahasiakan supaya itu menjadi brandnya mereka, rasanya mereka, cita rasanya mereka. Kalau dibuka semua ya nanti para pesaing membuka usaha yang sama, rasanya sama, harganya murah, mati dia teman-teman, gitu ya. Jadi ada rahasia dagang yang harus dirahasiakan. Itu tentang rahasia dagang. Oke, kita lanjut. Desain tata letak sirkuit terpadu. Ya. Ini juga sama teman-teman. Kalau kalian lihat, setiap sirkuit yang ada di dunia itu tidak sama teman-teman desainnya teman-teman. Ya, kenapa nggak boleh sama emang? Karena apa? Mereka mempunyai atau sirkuit itu dilindungi oleh yang namanya Undang-Undang Hak Cipta ini. Tentang apa? Tentang tata letak sirkuit. Kemarin Pak Jokowi test drive di mana teman-teman? Mandalika. Mandalika ya. Di daerah mana tuh ya? NTB. Lombok ya teman-teman ya. Nah itu. Kalau Indonesia membuat sirkuit yang sama dengan misalnya yang dengan di Spanyol gitu ya, atau di Malaysia, di Sepang, atau di mana lagi gitu ya, di Brazil misalnya gitu sama, nah kita bisa kena sanksi teman-teman. Jadi desain sirkuit juga mempunyai hak cipta teman-teman, hak kekayaan intelektual. Desainnya ya, maksudnya desainnya. Makanya tidak pernah ada yang sama teman-teman. Itu ya. Oke, itu desain tata letak sirkuit. Sebelum masuk ke 4 prinsip Haki, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita lanjut. Belum ada sepertinya. Lanjut Pak. Oke, siap. 4 prinsip Haki teman-teman. Prinsip pertama tentang prinsip ekonomi. Berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Ya, prinsip ekonomi tadi teman-teman.
Yang saya katakan tadi, Warkop DKI, ya, itu ada prinsip ekonominya. Kenapa? Kalau Warkop DKI ini muncul kopiannya, maka pemasukan tidak lagi masuk ke pemilik asli, teman-teman. Warkop DKI yang punya Dono Kasino Indro. Secara ekonomi dia dirugikan. Tidak ada pembayaran royalti lagi terhadap pemilik yang asli. Dia ekonomi. Lalu kedua, prinsip keadilan. Dalam mencipta sebuah karya, maka pencipta memiliki hak dan memiliki perlindungan dalam kepemilikannya. Itu teman-teman ya. Sama seperti gini lah teman-teman. Hal kecil, misalnya kita nih, kalian mengerjakan tugas teman-teman ya, dengan ide sendiri, dengan jawaban sendiri. Lalu tiba-tiba, kalian diminta sama teman, Cing atulah, enggak secan jawaban teh, misalnya gitu. Kalian memberikan itu teman-teman, pada teman kalian. Ternyata, teman kalian nilainya lebih tinggi teman-teman, dibanding kalian. Kalian merasa itu adil atau tidak teman-teman? Kalau buat aku sih Pak, sebenarnya nyesal juga kalau kayak gitu hasilnya. Tapi Ya. Pada akhirnya kan kita yang lebih tahu apa kita yang lebih tahu gitu Pak. Ya teman-teman. Oke, dari prinsip keadilan Fadil bilang nyesek juga ya teman-teman ya. Dia nyontek sama kita, tapi dia kenapa lebih nilainya lebih tinggi? Atau ada yang mungkin seperti gini, kalau saya lihat misalnya nilainya sama ya, oh ya, saya ambil nilai terendah misalnya. Kan kasihan orang yang sudah belajar capek-capek, orang yang menjadi sumber informasi, ternyata lebih rendah atau sama dengan orang yang pembuatnya sama yang pengopinya gitu teman-teman. Kasihan kan, nggak fair teman-teman ya, nggak adil ya. Nah itu. Tetapi yang belum Fadil katakan, tapi nanti kalau diuji secara kompetensi, pengetahuannya akan terlihat memang teman-teman. Mana yang asli, mana yang aspal. Betul Fadil ya, akan terlihat. Gitu. Akan terlihat sekarang tidak, tapi dalam misalnya di kemudian hari, dalam pekerjaan, kompetensinya kok nilainya A semua gitu ya, tapi pada saat dites sesuatu, ya kok nilainya jadi C semua gitu kan, tidak sesuai. Itu akan terlihat teman-teman. Tapi secara pertama kali dilihat adalah nggak fair, nggak adil. Yang asli sama yang palsu kok sama-sama nilainya seperti itu. Itu contoh kecil saja di dalam perkuliahan teman-teman ya. Prinsip keadilan. Lalu prinsip kebudayaan. Dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi manusia. Dari segi kebudayaan, teman-teman, budaya kita akan menjadi lebih baik ketika adanya undang-undang hak cipta, gitu ya. Budaya kita akan menjadi lebih tertib dari segi kebudayaan seperti itu, dan akan meningkatkan taraf hidup ya dari segi kebudayaan. Lalu prinsip sosial, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Ya teman-teman, dari aspek sosial juga, maka ada hak yang diakui oleh hukum, ya. Bukan hanya hak prinsip individu saja, tapi secara sosial ada. Sosialnya apa misalnya? Ya, sekelompok orang gitu ya, atau sekelompok masyarakat dalam lingkungan sosial, dia juga mendapatkan perlindungan itu. Bukan hanya individu, hak cipta, hak kekayaan individu saja, tapi dari hak sosial juga dapat teman-teman. Seperti itu teman-teman. Materi kita untuk